Baik, pertama-tama kita akan mulai dari membaca soal, yaitu soalnya pertama diketahui D1 sama dengan Ki D1 sama dengan 4 min 2P1 plus P2, terus S1 sama dengan Ki S1 sama dengan 4P1, dan untuk D2 sama dengan Ki D2 sama dengan 25P2 plus P1, S2 sama dengan Ki S2 sama dengan 6P2 min P1. Dan untuk barang yang pertama yang A, T1 sama dengan Rp2 per unit, dan T2 sama dengan Rp2 per unit. Dan yang B, S1 sama dengan Rp2 per unit, dan S2 sama dengan Rp2 per unit. Dan untuk yang ketiga, S1 sama dengan Rp1 per unit, dan T2 sama dengan Rp1 per unit. Baiklah, teman-teman, di sini kita diminta untuk mencari yang pertama yang A, equilibrium sebelum dan setelah pajak maupun subsidi. Yang B, total pajak yang diterima pemerintah. Dan yang C, terakhir, total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Adapun langkah-langkah untuk mencari EQ1 dan EQ2 atau barang sebelum kena subsidi maupun pajak adalah yang pertama, kita harus mencari P1 dan P2 terlebih dahulu. Untuk mencari P1, kita memasukkan persamaan D1 sama dengan S1, di mana D1 itu sendiri adalah 4 min 2 P1 plus P2, dan S1 sama dengan 4 P1. Nah, di sini kita kelompokkan dulu ya yang sejenis, yaitu min 2 P1 min 4 P1 plus P2 sama dengan min 4. Kemudian kita operasikan menjadi min 6 P1 plus P2 sama dengan min 4. Dan untuk mempermudah mencari P1, karena di sini P1-nya tidak dapat ditemukan secara langsung ya, kita kali kedua belah ruas dengan min 1, menjadi 6P2 min P2 sama dengan 4. Nah, ini akan menjadi persamaan yang pertama. Untuk mencari persamaan yang kedua, langkah-langkahnya sama saja. Kita memasukkan D2 sama dengan S2. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah operasinya dengan memasukkan bilangan-bilangan D2 dan S2, sehingga ditemukan persamaan yang kedua, yaitu P1 min 11 P2 sama dengan min 21. Kemudian kita akan mengeliminasi kedua persamaan tadi dengan cara memasukkan persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu 6P1 min P2 sama dengan 4 dan P1 min 11 P2 sama dengan min 21. Karena di sini tidak mudah untuk mencari P2-nya, maka kita kali 6 persamaan yang kedua untuk mempermudah operasi dalam pencarian, menjadi persamaan keduanya adalah 6P1 min 66 P2, sehingga nanti ditemukan P2 sama dengan 2. Kemudian karena P2-nya sudah ditemukan, kita akan lebih mudah untuk mencari P1 dengan cara memasukkan P2 di salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan P1 min 11 P2 sama dengan min 21, sehingga nanti ditemukan hasil akhir P1-nya adalah 1. Dan untuk QS1 sama dengan 4P1, dimasukkan P1-nya sama dengan 4. Untuk QS2 sama dengan 6P2 min P1 sama dengan 6, dikali P2-nya yaitu 2, min 1 sama dengan 11. Sehingga di sini temukan EQ1-nya adalah 4,1 dan EQ2-nya adalah 11,2. Sekarang kita akan mencari barang setelah pajak untuk barang pertama dan kedua. Untuk barang pertama dikenakan pajak 2 per unit, sehingga menjadi QS1T yaitu sama dengan 4P1 min 8. Dan untuk barang kedua sama juga dikenakan pajak Rp2 per unit, sehingga QS2T sama dengan 6P2 min 13. Kemudian untuk mencari EQ1T dan EQ2T, kita perlu untuk mencari P1 dan P2-nya terlebih dahulu seperti di soal yang A tadi. Nah, karena P1 dan P2 tidak dapat ditemukan secara langsung, di sini saya menemukan dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama yaitu 6P1 min P2 sama dengan 12, dan persamaan yang kedua adalah P1 min 11 P2 sama dengan minus 33. Kemudian saya mengeliminasi kedua persamaan ini, dan saya menemukan hasil P2 sama dengan 3,2. Setelah itu saya substitusi P2 di persamaan P1 min 11 P2 sama dengan minus 33, sehingga saya menemukan hasil P1 2,2. Dikarenakan P1 dan P2 telah ditemukan, kita tinggal memasukkan P1 dan P2 ke dalam persamaan-persamaan yang ada, yaitu ya persamaan yang pertama QS1T sama dengan 4P1 min 8 sama dengan 4, kita masukkan P1-nya yaitu 2,2 min 8, sehingga ditemukan
hasil akhir Qs1T sama dengan 0,28 dan Eq1T sama dengan 0,2 dan 2,2. Kemudian untuk Qs2T sama dengan 6P2 min 13, kita masukkan P2-nya yaitu 3,2 sehingga Qs2T ditemukan hasil akhir nanti 6,2 dan untuk Eq2T sama dengan 6,2 dan 3,2. Sekarang kita akan mencari barang setelah subsidi, yaitu untuk barang pertama diberikan subsidi Rp2 dan barang kedua juga diberikan subsidi Rp2. Kita masukkan subsidi Rp2 ke barang pertama sehingga ditemukan Qs1S sama dengan 4P1 plus 8 dan untuk barang yang kedua sama dengan 6P2 plus 11. Di sini kita substitusi kedua persamaan yaitu Eq1S dan D1 yaitu 4 min 2P1 plus 2 sama dengan 4P1 plus 8, yaitu hasil akhirnya saya menemukan persamaan pertama yaitu 6P1 min P2 sama dengan 4 dan kita substitusi juga Eq2S dan D2 yaitu 20 min 5P2 plus P1 sama dengan 6P1 dan 11. Dan sini setelah saya operasikan saya menemukan persamaan kedua yaitu P1 min 11 P2 sama dengan minus 9. Kedua persamaan ini akan saya eliminasi karena di sini Persamaan tersebut tidak mudah. Saya akan mengkalikan persamaan pertama dikali 1 dan persamaan kedua dikali 6 untuk mempermudah operasi, dan saya menemukan hasil P2 sama dengan 0,76. Dan dikarenakan P2 telah ditemukan, maka untuk mencari P1 saya tinggal mensubsidi P2 yang saya telah temukan ke persamaan 6P1 min P2 sama dengan minus 4, dan setelah disubstitusi saya menemukan P1 sama dengan 0,54. Karena P1 dan P2 telah ditemukan, maka di sini saya akan mencari Q1S1 yaitu dengan memasukkan 4P1 sama dengan 8 dan saya masukkan P1-nya yaitu adalah minus 0,54 dan saya menemukan Qs1S sama dengan 5,84 dan Qs2S sama dengan 6P2 minus 8. Di sini saya memasukkan P2-nya yaitu 0,76 sehingga Qs2S saya menemukan hasil 15,56. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan Eq1S dan Eq2S di mana Eq1S sudah 5,84 dan minus 0,54 dan Eq2S adalah 15,56 dan 0,76. Ini untuk barang pertama dan kedua setelah subsidi. 0,54 dan Eq2S adalah 15,56 dan 0,76. Ini untuk barang pertama dan kedua setelah subsidi. Dan yang terakhir kita akan mencari barang setelah pajak dan setelah subsidi, di mana untuk barang pertama dikenakan subsidi Rp1 dan untuk barang kedua dikenakan pajak Rp1 juga. Setelah kita masukkan subsidi Rp1 ke barang pertama, maka barang pertama menjadi 4P1 plus 4 dan untuk barang kedua menjadi 6P2 minus 7. Untuk Eq1 sama dengan D1 sama dengan S1S yaitu 4 min 2P1 plus P2 sama dengan P1. Di sini saya menemukan persamaan pertama yaitu 6P1 minus P2 sama dengan 0. Dan saya menemukan persamaan kedua yaitu Eq2 sama dengan D2 sama dengan S2T yaitu 20 min 5P2 plus P1 sama dengan 6P2 minus 7, yaitu saya menemukan persamaan kedua di sini P1 minus 11P2 sama dengan minus 27. Kemudian saya mengeliminasi kedua persamaan ini dengan cara mengkali persamaan pertama dikali 1 dan persamaan kedua dikali 6 agar membuat kedua persamaan ini lebih mudah untuk dikerjakan, sehingga saya menemukan hasil akhir nanti P2 sama dengan 2,49. Nah, dikarenakan P2 telah saya temukan, saya tinggal memasukkan P2 ke dalam persamaan yang ada untuk mencari P1 dengan cara P1 minus 11 P2 sama dengan 27. Saya memasukkan P2-nya sebesar 2,49 sehingga saya menemukan P1 0,39.
Dikarenakan P1 dan P2 telah saya temukan, maka saya akan memasukkan P1 dan P2 ke dalam persamaan yang ada, yaitu QS1S saya masukkan S1, sehingga saya menemukan QS1S sebesar 5,56 dan QS2T saya menemukan P2 sama dengan 2,49. Saya memasukkan sama dengan 6,2,49 minus 7, sehingga QS2S ditemukan yaitu 7,49. Dan untuk EQ1-nya sama dengan 5,56 dan 0,39, dan EQ2-nya 7,49 dan 2,49. Sudah selesai untuk soal yang A. Sekarang kita masuk soal yang B, yaitu pajak yang diterima oleh pemerintah dengan memasukkan rumus T1 dikali Q1 plus T2 dikali Q2, yaitu 2 dikali Q1 0,8 ditambah 2 lagi dikali 6,2, yaitu 1,6 ditambah 12,4, yaitu 14. Dan untuk subsidi yang diberikan pemerintah dengan memasukkan rumus S2 dikali Q1 ditambah S2 dikali Q2, yaitu subsidi pertama 2 dikali 5,84 plus 2 dikali 15,56, yaitu 11,68 ditambah 31,12, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 42,8. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.